gelap sekali kondisi pada waktu itu dan dia merasa sendirian gitu kan. Dia merasa sendirian. Fandi ini jalan, berusaha menyusul ketiga temannya yang ada di depannya. Nah, ketika Fandi baru beberapa langkah dari tadi dia memberhentikan dirinya, tiba-tiba dia itu mendengar ada suara dari arah belakangnya. Cangkemmu, jogonan cangkemmu. Nah, ketika dalam titik seperti itu, tiba-tiba Fandi itu dikagetkan dengan sosok nenek-nenek yang tiba-tiba ada di depannya. Nah, nenek-nenek itu tiba-tiba berucap sama Fandi, wes le, wes, gak usah mulai, neng omahe Simbah wae, neng omahe Simbah. Oh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rencang-rencang semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan selalu diberikan kewarasan dalam berpikir. Nah, pada kesempatan kali ini ada satu cerita yang datang dari rencang kita bernama Fandi. Fandi ini domisilinya ada di Malang, Jawa Timur. Nah, pada waktu itu Fandi mendaki ke Gunung Arjuno dengan beberapa orang temannya. Nah, di sana Fandi itu sempat tersesat dan mengalami gejala hipotermia. Nah, ketika Fandi ini mengalami gejala hipo tersebut, dia itu seperti melihat keganjilan-keganjilan yang ada di sana. Nah, kok bisa sampai Fandi ini tersesat dan mengalami keganjilan-keganjilan tersebut? Sebenarnya apa yang dia lakukan dengan teman-temannya itu? Baik, sebelum saya lebih dalam masuk ke ceritanya, terlebih dahulu saya ingin mengucapkan terima kasih buat rencang-rencang semua yang sudah subscribe, sudah gabung ke channel ini. Yang belum subscribe, yuk subscribe dulu. Dan jangan lupa untuk nyalakan notifikasi loncengnya, biar channel ini lebih berkembang dan kami lebih bersemangat dalam membagikan cerita-cerita terbaru dari channel ini. Dan bagi teman-teman rencang-rencang yang sudah like, sudah komen, sudah subscribe, dan share video-video dari channel ini, semoga amal kebaikan rencang-rencang semua dibalas sesuatu yang lebih besar dan berlipat-lipat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Jadi cerita ini dikirim oleh salah satu rencang kita yang bernama Saifandi, yang berdomisili di Malang, Jawa Timur. Nanti kita akan panggil Saifandi ini dengan nama Fandi. Nah, cerita berawal pada tahun 2011. Pada waktu itu kita tahu ya semuanya, tahun 2011 itu sedang gencar-gencarnya PPKM. Jadi ada pembatasan dan beberapa gunung jalur pendakian yang ada di Indonesia itu pun banyak memang yang ditutup. Nah, salah satunya adalah Gunung Arjuno via jalur Purwosari. Karena pada waktu itu Fandi ini memang sudah bersepakat dengan beberapa orang temannya untuk naik Gunung Arjuno via Purwosari tersebut, mereka kan akhirnya agak bingung. Aduh, ini ditutup Gunung Arjuno via Purwosari, terus kita mau ke gunung mana ya? Dan teman-temannya itu sempat bilang sama si Fandi itu, ya tetap kita ke Arjuno aja Ndi. Tapi gimana ya, karena jalurnya ditutup juga, kata teman-temannya kan. Pada akhirnya agak bingung mereka. Nah, ternyata di satu rombongan yang akan ikut mereka mendaki itu ada satu orang yang kita sebut saja namanya Supri. Ternyata Supri itu sebelumnya belum pernah mendaki dengan rombongannya Fandi, akan tetapi pada waktu itu Supri ikut salah satu temannya Fandi yang bernama Tony. Jadi dikenalkan sama Fandi dan teman-teman lain di situ. Ternyata Supri itu rumahnya ada di Desa Tambak Sari. Nah, Desa Tambak Sari itu deket banget ya dengan basecamp Arjuno Purwosari itu. Jadi di Purwosari, terus setelahnya itu ada desa, namanya itu Desa Tambak Sari. Nah, di situ Supri ini akhirnya angkat bicara dengan teman-teman yang lain yang baru dikenalnya itu. Gimana kalau nanti tak tanyain dulu sama beberapa warga di sana, boleh atau tidak. Nah, karena pada waktu itu Supri menawarkan hal tersebut, akhirnya kan si Fandi dan teman-teman yang lain pun oke coba ditanyain. Akhirnya Supri ini menelpon salah satu temannya yang ada di desanya.
Nah, ketika itu temannya bilang, ternyata bisa saja mereka mendaki ke Gunung Arjuna via Purwosari. Dan ternyata setelah dikulik oleh si Supri itu, alasan mereka bisa naik itu ke Gunung Arjuna, seperti yang kita tahu, Gunung Arjuna via Purwosari itu kan terkenal sekali dengan situs-situs sejarahnya. Jadi bukan cuma pendaki yang naik ke gunung tersebut, akan tetapi ada pula beberapa pelaku spiritual ataupun pertapa yang naik ke gunung tersebut. Dan pada akhirnya itulah yang membuat Gunung Arjuna ini sebenarnya walaupun PPKM waktu itu bisa tetap naik ke sana, bisa tetap dimasukin. Nah, akhirnya Supri ini bilang ke Fandi dan teman-temannya itu kan, akhirnya mereka pun bersepakat untuk naik ke Arjuna via Purwosari. Dan si Supri ini nanti yang menguruslah segala sesuatunya dari desanya itu. Dan teman-temannya ini tinggal mateng gitu aja, nunggu mateng mereka berangkat ke rumahnya si Supri. Nah, singkat cerita, setelah disepakati itu kan mereka akan berangkat pada bulan September tahun 2011. Akhirnya Fandi dan teman-teman lain berangkatlah pada hari pendakian itu menuju ke Desa Tambak Sari, rumahnya Supri. Dan singkat cerita mereka sampai di rumah Supri. Di sana mereka istirahat sebentar. Mereka seperti biasa mengecek ulang logistik dan beberapa perlengkapan pendakian yang akan mereka bawa. Setelah dicek semuanya itu lengkap, akhirnya mereka bersebelas di situ, termasuk Supri dan Fandi itu memutuskan untuk langsung berangkat menuju ke base camp. Nah, sebelum berangkat itu bapaknya Supri itu sempat berpesan kepada mereka. Jadi, ini kalian jadi berangkat bersebelas. Nji Pak, jadi pesan bapak gini ya, kalau nanti ada salah satu teman kalian yang mengalami kendala, baik itu fisik ataupun kendala yang lain, lebih baik kalian semua itu turun. Kalau memang terpaksa kalian itu harus terus naik mendaki, ya kalian ngecamp saja, camping saja, jangan sampai ke puncak. Nah, di situ kan akhirnya setelah mendapatkan wejangan dari bapaknya Supri, mereka pun mengiyakan kan, oh nggih Pak, nggih matur suwun nasihatnya, nggih atos-atos, nggih hati-hati di jalan, kata bapaknya Supri kan. Dan pada akhirnya mereka pun berangkat bersebelas itu. Nah, mereka pun jalan kan, mereka jalan menggunakan sepeda motor. Mereka itu menuju ke Desa Tambak Watu. Mereka itu tidak berangkat melalui base camp yang di bawah itu yang di Purwosari, akan tetapi di Desa Tambak Watu. Jadi setelah base camp Purwosari itu naik, ada desanya Supri, Tambak Sari, naik satu desa lagi itu ada Desa Tambak Watu. Nah, mereka menuju ke Desa Tambak Watu karena Supri ini bilang sama teman-teman itu naik dari sana. Karena di sana pula bisa untuk masuk ke Gunung Arjuna. Karena di Desa Tambak Watu itu juga beberapa rumah ataupun warga memfungsikan rumahnya tersebut untuk pos perizinan. Untuk pos perizinan masuk menuju ke Gunung Arjuna tersebut. Nah, akhirnya mereka jalan dan singkat cerita mereka sampailah di Desa Tambak Watu. Nah, setelah mereka sampai di sana, mereka kan langsung izin gitu ke beberapa warga yang memang mengurusi pendakian. Dan ternyata info dari beberapa warga yang mengurusi pendakian itu, ada pula beberapa pendaki yang sudah naik. Dan kebanyakan akan tetapi yang naik itu bukan pendaki, akan tetapi para pelaku spiritual gitu. Pelaku spiritual ataupun para pertapa, gitulah yang mau naik ke Gunung Arjuna. Akhirnya mereka pun agak lega, oh berarti ada orang di atas. Ya udah, mereka kan bersebelas izin di situ, simaksi lah kayak gitu. Nah, singkat cerita, mereka pun masuk ke jalur pendakian. Mereka masuk ke jalur pendakian. Ketika mereka bersebelas itu baru sampai di gerbang, bisa dikatakan itu gerbang ya, karena di awalnya masuk ke Gunung Arjuna itu ada dua kayak patung gitu, kayak dua batu membentuk patung. Nah, memang para pendaki, teman-teman pendaki menganggap itu adalah gerbang masuk gitu menuju ke hutan dan pendakian di Gunung Arjuna tersebut. Nah, di situ nampak salah satu teman dari Fandi itu mengeluarkan dupa dari dalam tasnya. Nah, dupa itu
disumet ya, dibakar dan ditancapkan di sisi kiri dan kanan dari batu tersebut yang menyerupai apa kayak patung sosok gitulah. Menurut satu temannya itu, ini kita seperti izin gitu, kita izin untuk masuk ke jalur pendakian, nyuwun sewu lah gitu, assalamualaikum, bahasanya seperti itu. Akhirnya setelah ditancapkan, mereka pun mulai masuk ke jalur pendakian. Mereka jalan itu masih sekitaran jam 11 siang, setengah 11 siang, mereka jalan. Nah, belum ada kendala dalam perjalanan mereka. Perjalanan mereka itu masih baik-baik saja, dan mereka jalan terus, singkat cerita, sampailah mereka di pos 1. Pos 1 itu ada Ontobugo, Gua Ontobugo. Di sana itu ada satu gua kecil ya, dan ada satu shelter pondokan di sana. Nah, di sana mereka istirahat sebentar untuk sekedar minum dan merokok. Nah, setelahnya mereka pun lanjutkan perjalanan menuju ke pos 2. Dan di situ Fandi juga sempat bilang sama beberapa temannya, nanti kita jadi ambil air di pos 2. Nah, teman-temannya ini menjawab, ya jadilah Di, kita kan bawa air sedikit aja dari rumah tadi. Oh ya sudah. Jadi memang di pos 2 tersebut rencang-rencang ada satu lokasi yang dinamakan Sendang Dewi Kunti. Jadi tempat tersebut memang ada mata air, dan biasanya para pelaku spiritual juga ke sana untuk sekedar mengambil air lalu turun lagi, ataupun beberapa pendaki pun yang di sana mengambil air, persediaan air di situ ya. Karena memang dipercaya oleh beberapa warga setempat itu adalah tempat yang dikeramatkan gitu. Jadi air itu bisa untuk berbagai macam kesembuhan dan lain sebagainya. Wallahu alam, boleh percaya boleh tidak. Nah, mereka terus jalan dan singkat cerita mereka sampailah di pos 2 tersebut. Nah, di sana nampak ada satu lokasi tersebut, Sendang Dewi Kunti, dan ada shelter di situ, ada pondokan dan ada juga warung di situ. Nah, baru saja mereka sampai di pos 2 yang suasananya itu sepi. Di pos 2 itu tidak ada orang, artinya tidak ada pendaki lain dan tidak ada para pelaku spiritual pun tidak ada di situ. Sangat sepi sekali, sunyi. Waktu sudah memasuki jam setengah 6 sore, dan pada waktu itu tiba-tiba salah satu teman dari Fandi ini seperti muntah-muntah gitu secara tiba-tiba. Banyak sekali muntah. Teman-teman yang lain kan kaget. Akhirnya dihampirilah temannya tersebut, ditanya, loh kamu kenapa kok tiba-tiba muntah-muntah kayak gini? Kamu sakit? Kamu kenapa? Dan teman Fandi itu cuma diem saja ya, seperti wajahnya itu pucat sekali. Nah, Fandi itu sempat batin di situ, ini jangan-jangan ada gesekan energi ya. Jadi Fandi itu sempat membatin seperti itu. Akan tetapi setelah satu temannya itu didudukan, dikasih air putih, meminum air putih, setelahnya ditanya kan udah agak lega karena udah keluar semua itu muntahannya. Dia pun menjawab dan dia mengakui kalau sebelum mereka melakukan pendakian tadi, sebelum sampai di rumahnya Supri, waktu mau berangkat dari Malang itu, mereka ternyata anak itu terutama sudah minum minuman keras. Jadi di situ dia mengakui, aku tadi minum dulu. Waduh, kok kamu minum? Kata si Fandi kan di situ. Ya, aku ternyata kok tidak kuat ini kayaknya. Aku kalau lanjut jalan aku udah tidak kuat. Gimana yo? Tanya si anak itu kan, pendaki itu temannya Fandi. Akhirnya di situ Fandi pun mengambil keputusan, karena kebetulan kan di situ Fandi memang bisa dikatakan sebagai leader tim gitu. Ya sudah, kamu maunya gimana? Kamu ikut naik, kamu mau camping di sini, atau kamu mau pulang? Ditawarkan seperti itulah sama si Fandi. Akhirnya temannya itu menjawab, aku tak pulang aja, aku tak turun, aku tak ada di bawah aja, tak camping di sekitaran rumah-rumah penduduk aja di bawah. Nah, akhirnya di situ Fandi bilang sama kedua orang teman lainnya untuk menemani anak tersebut, pendaki tersebut untuk turun. Nah, kedua teman Fandi yang lain pun setuju. Ya wes, kami tak menemani dia saja turun, kasihan juga. Akhirnya 3 orang itu pun turun, dan baru saja 3 pendaki temannya Fandi itu turun, tiba-tiba satu teman Fandi lagi itu bilang di situ kalau tadi dia juga ikut minum sama anak tersebut, sama satu pendaki yang mabuk tadi.
Nah di situ akhirnya Fandi kan bilang, lah terus kamu maunya gimana, mau ikut naik apa gimana, tanya si Fandi. Enggak, aku tak turun aja, aku juga mumet, aku juga pusing sirahku, kepalaku. Oh ya sudah kalau gitu, saya hati-hati, udah kamu tidur aja sama mereka di camping nanti di tenda ya, kamu diri tenda nunggu kami sampai turun. Iya ya Ndik, makasih ya Ndik. Iya ya udah hati-hati. Nah setelahnya kan Fandi berarti sisa di situ ada 7 orang. Ada 7 orang, mereka memutuskan untuk tetap melanjutkan perjalanan. Nah, sekedar untuk informasi, jadi Fandi dan teman-temannya itu sebenarnya sadar ya di situ bahwasanya mereka itu bukan mempercayai, akan tetapi mereka itu menghormati saja mitos-mitos yang berkembang yang ada di sekitaran Gunung Arjuno. Jadi seperti mitos tidak boleh menggunakan busana berwarna merah, terus tidak boleh melakukan pendakian ganjil. Maka daripada itu, setelah adanya kejadian tadi, Muta-Muta itu temannya dan beberapa temannya turun, di situ Fandi kan sempat bilang sebelum lanjut perjalanan dari pos 2 itu sama teman-teman yang tersisa, sudah kita ini aja nyari tongkat dulu, karena kebetulan mereka memang tidak bawa ini ya trekking pole. Mereka itu tidak pernah bawa trekking pole, mereka itu cuma cari kayu yang ada di hutan kalau naik gunung. Di situ Fandi bilang sama teman-temannya, kita cari kayu aja dulu untuk menggenapi anggota kita, karena barusan ada kejadian tersebut, barangkali ada hal-hal yang tidak kita inginkan nanti terjadi, kata Fandi. Akhirnya teman-temannya pun setuju. Di situ sifat mereka adalah menghormati mitos yang berkembang di situ. Akhirnya mereka mencari ada 1 tongkat, akhirnya dibawa sama si Fandi. Dan mereka pun berjalan tetap 7 orang itu dari pos 2 menuju ke pos 3 Eyang Sakri dengan membawa 1 tongkat untuk menggenapi anggota mereka agar genap ya, agar 8 gitu maksud mereka dengan tongkat tersebut. Nah, mereka pun jalan. Mereka jalan menuju ke pos 3. Nah, sesampainya di sana di pos 3 tersebut, mereka bertuju itu tidak berhenti ya. Mereka tetap melanjutkan perjalanan menuju ke pos 4, pos Eyang Semar. Nah, sesampainya di pos 4 tersebut, karena waktu sudah malam banget, sudah sangat gelap pada waktu itu, dan pendakian mereka itu tidak bertemu, tidak papasan sama pendaki lain. Akhirnya mereka kan memutuskan untuk istirahat di pos 4 tersebut, karena di situ kan ada pondokan gitu ya, ada seperti shelter, dan ada juga kayak patung di situ yang dililit dengan kain putih. Nah, akan tetapi memang suasana di sana dirasakan sangat mistis pada waktu itu. Dan Fandi ini bilang sama teman-temannya, ini mau gimana lagi? Ini udah tengah malam banget, kondisinya udah gelap sekali, udah dingin. Kita istirahat saja di pondokan ini. Nah, akhirnya mereka pun setuju semua kan, ke-6 temannya untuk beristirahat di pos tersebut, di pos Eyang Semar. Nah, mereka semua melepaskan carrier di sana, dan kondisi pada waktu itu sangat-sangat sepi, tidak ada pertapa ataupun pelaku spiritual yang ada di sana. Nah, mereka itu di pondokannya aja di situ. Nah, ketika mereka ada di pondokan tersebut, mereka sudah santai, sudah istirahat. Tiba-tiba salah satu teman Fandi ini mengeluarkan 1 botol, dan itu adalah botol minuman keras. Fandi itu agak kaget di situ, loh. Dan tanya kan dengan temannya itu, lah kok kamu kok bawa minuman keras? Ternyata kamu minum sama tadi teman-teman yang lain di bawah sebelum sampai di rumahnya Supri. Supri juga agak kaget kan di situ. Enggak, aku belum minum. Aku memang sengaja bawa karena aku tahu ini pasti dingin sekali nanti di atas di Gunung Arjuno itu. Dan memang betul pada malam itu mereka sampai di pos 4 Eyang Semar itu kondisinya pada waktu itu benar-benar dingin. Nah, entah kenapa Fandi ini sebagai leader tim tidak marah, tidak apa, akan tetapi dia malah seperti ya wis tidak apa-apa lah, ya sudah tidak apa-apa kalau memang udah bawa. Nah, setelahnya mereka itu kan mereka ngobrol dan satu temannya itu mulai membuka botol, dan pada akhirnya di situ mereka minum mabuk di situ. Keesokan harinya mereka terbangun itu udah terang suasana kan, udah terang, mereka bangun dan ternyata ada beberapa orang, bapak-bapak di situ, ada 3 bapak-bapak lah di depan patung Eyang Semar itu sedang terduduk seperti menunggu bahwasanya pondokan itu masih dipakai oleh mereka untuk tidur.
Nah pada waktu itu sekitaran jam 7 pagi mereka terbangun. Kaget kan si Fandi dan teman-teman, udah ada orang. Aduh, botolnya itu masih tergeletak di situ. Pondokan kan tidak enak mereka. Akhirnya botol itu dimasukkan langsung ke dalam tas keril kan. Nah mereka pun langsung kemas-kemas lagi, packing-packing, memutuskan untuk lanjut jalan lagi karena tidak enak, udah ada orang tua di situ. Akhirnya mereka pun langsung setelah packing itu mereka jalan. Nah ketika mereka jalan papasan dengan bapak-bapak itu yang ada 3 orang, Fandi yang jalan di depan itu sempat menyapa, "Monggo Pak." "Oh iya ya, monggo," jawab mereka. Belum jauh mereka itu jalan, Fandi dan teman-teman ini mendengar kalau bapak-bapak itu seperti bilang, "Arek-arek iki aneh-aneh wae. Neng gunung kok aneh-aneh. Nek ora iso mulai malah ngawur arek-arek iki." Jadi bapak-bapak itu seperti bilang, anak-anak ini ngawur, mereka itu naik gunung kok melakukan hal-hal aneh. Kalau nanti tidak bisa pulang, malah rasakan kowe kabeh, kalian semua. Nah di situ temannya yang di belakangnya Fandi itu bilang, udah jarno wae, biarkan aja, ndak usah di dewo, ndak usah diperhatiin lah. Udah, yang penting kita naik gunung itu niatnya mau ke puncak dengan niat yang baik, itu kata teman-temannya. Akhirnya Fandi pun nurut. "Oh ya wes, ayo lanjut jalan." Mereka pun lanjut jalan kan. Mereka jalan terus dan sampailah mereka di pos 5. Di pos 5 itu pos Mangkutoromo. Nah, di pos tersebut Fandi dan teman-teman berhenti untuk sekedar minum air mineral dan merokok. Nah nampak di situ memang suasananya masih mistis ya, karena memang jalur Purwosari ini memang terkenal mistis. Buat rencang-rencang pendaki ini yang sudah ke sana memang pasti bisa merasakan aura itu, suasana di sana memang berbeda dengan gunung-gunung lain. Sampainya di pos 5 Mangkutoromo itu nampak ada beberapa pelaku spiritual dan pertapa yang sedang ada di sana. Nah setelah mereka itu minum air mineral, mereka merokok 1 batang, mereka melanjutkan perjalanan menuju ke pos Jawa Dipa. Nah mereka jalan dari Mangkutoromo kan, dan singkat cerita mereka pun sampai di Candi Spilar. Di Candi Spilar ini memang auranya itu bagaimana ya, auranya karena kabut-kabut itu tipis gitu kan, ada bangunan seperti candi itu, mistisnya itu semakin terasa. Nah mereka itu merasakan betul suasana pada waktu itu. Dan ketika sampai di Candi Spilar itu mereka tidak menemui satupun pendaki. Jadi Fandi itu agak berpikir di situ, loh kata warga itu ada yang naik kok, dari kemarin kami naik sampai kami nginep ini jalan lagi kok belum ketemu pendaki. Yang ada malah beberapa pelaku spiritual aja. Akan tetapi itu cuma dipendam saja sama si Fandi, tidak dia ucapkan. Akhirnya mereka bertuju tetap melanjutkan perjalanan kan. Nah sampailah mereka di pos Jawa Dipa. Di pos Jawa Dipa mereka memutuskan untuk istirahat, mereka makan di situ. Mereka melanjutkan perjalanan, jalan lagi mereka. Dan sampailah mereka di lokasi memasuki hutan yang bisa dikatakan itu sangat lebat di situ ya. Treknya itu parah nanjak, sadis, hutan itu lebat, jadi vegetasi itu kan rapat sekali. Walaupun pada waktu itu masih jam selepas duhur, jam 1-an, akan tetapi nampak gelap di situ. Ditambah langit yang mendung dan kabut itu udah turun ya, agak tipis-tipis gitu. Jadi mereka masuk di hutan tersebut. Dan di situ Fandi itu baru ingat kalau itu adalah alas Lali Jiwo. Jadi hutan Lali Jiwo yang sangat terkenal di Gunung Arjuno. Nah, mereka jalan di tengah gelapnya hutan itu dan sunyi sekali, tidak ada siapapun selain mereka bertujuh. Dan sampai pada akhirnya mereka itu sampai di, bisa dikatakan itu adalah vegetasinya udah mulai terbuka gitu ya, udah kayak batas vegetasi tapi belum. Nah di situ mereka pun memutuskan untuk berhenti istirahat sebelum lanjut ngetrek, karena itu udah bisa dibilang akhir dari perjalanan mereka memasuki hutan-hutan itu. Di dalam hutan mereka udah terbuka, udah agak terbuka tapi belum begitu terbuka. Nah setelahnya di situ mereka duduk. Nah ketika mereka duduk mengambil nafas, minum, istirahat, tidak begitu lama tiba-tiba salah satu teman Fandi ini bilang, aduh aku kram gini, sikilku kram.
kakinya temannya itu kram, kayak nggak bisa digerakin. Nah, Fandi kan akhirnya tanya lah, terus piye? Lah terus bagaimana? Kamu masih bisa tetap melanjutkan atau kamu mau gimana? Aku kayaknya nggak bisa ngelanjutin, di kakiku udah nggak bisa digerakin, ini sakit sekali. Nah, akhirnya Fandi pun mengambil inisiatif, udah gini saja, yang mau ke puncak, yang mau di sini tetap mendirikan tenda saja, monggo, nggak apa-apa. Nah, pada akhirnya dari ketujuh orang tersebut, yang mau naik ke puncak itu 4 orang, dan 3 orang yang tersisa itu mendirikan tenda di situ, di batas vegetasi tersebut. Nah, akhirnya Fandi pun mengiyakan, oke, nggak apa-apa, dibantulah mendirikan tenda di situ. Setelah tenda berdiri, satu temannya ini yang kakinya sakit kan dimasukkan ke dalam tenda, dan beberapa orang temannya ini seperti mengeluarkan logistik dan kompor di situ. Mungkin mereka akan bikin teh atau kopi ya, sambil Fandi ini bilang juga sama temennya, coba kalian cari ranting-ranting yang udah patah, barangkali mau membuat api unggun, karena memang pada waktu itu kondisinya sangat-sangat dingin ya. Jadi yang tadi mendung itu gerimis sudah turun pada waktu itu, kabutnya udah agak tebal, jadi kondisinya gelap sekali. Fandi itu merasakan betul ini aura mistisnya itu ada di situ. Akan tetapi mau gimana lagi, udah sampai sini nggak muncak kan sayang. Akhirnya Fandi pun bilang sama ketiga temannya yang ditinggal di situ, ya sudah, kami berempat tak naik dulu, nanti setelah di puncak kami nggak akan lama-lama, langsung turun lagi kami ke sini. Oh ya sudah, hati-hati di. Ya wes. Akhirnya Fandi pun jalan dengan ketiga orang temannya. Berempat mereka menuju ke puncak. Pada waktu itu jam menunjukkan jam 2 lebih 15 menit. Mereka jalan, dan posisinya Fandi itu tidak lagi sebagai leader di depan ya. Formasinya berubah. Fandi itu jalan di paling belakang pada waktu menuju ke puncak tersebut, waktu mau summit. Nah, mereka berjalan berempat. Ketika mereka berjalan berempat itu tidak begitu lama, kira-kira dari tempatnya teman-teman yang tadi mendirikan tenda itu cuma 1 jam 40 menitan, mereka itu sudah melihat di situ, karena kabut itu yang tadi tebel udah agak tipis kan, puncak udah kelihatan dari situ kan. Nah, dari situ mereka kan mulai bersemangat karena puncak itu udah kelihatan. Akhirnya si Fandi yang di belakang itu berteriak sama temennya, ayo ndang cepetan, ayo cepet-cepet jalannya, biar cepat sampai ke puncak. Oh siap Di, siap. Mereka pun jalan. Nah, mereka jalan. Nah, entah kenapa setelah melihat jam tangan, Fandi itu, loh, kok aku jalan dari tadi baru melihat puncak itu udah 1 jam, kok nggak sampai-sampai ke puncak. Padahal Fandi itu punya estimasi 1,5 jam sampai di puncak gitu loh, estimasi waktunya. Akan tetapi ini 1 jam kok belum sampai di bawah puncak gitu loh. Jadi puncak itu nampak masih sama seperti tadi yang pertama dia lihat, seperti tidak berubah. Fandi itu agak curiga gitu, ada yang tidak beres apa ya. Tapi dia cuma pendem, tidak bilang sama ketiga temannya yang di depan. Ya wes lah, lanjut jalan lagi si Fandi ini. Lanjut jalan lagi, dan cukup lama mereka jalan. Fandi melihat jam, kok 1 jam lagi. Fandi kan berhenti, udah 1 jam lagi, berarti itu udah sekitaran jam 4 sore pada waktu itu, 4 lebih dari mereka pertama berjalan kan. Dan puncak itu masih nampak utuh gitu, jadi tidak berubah. Harusnya kan mereka jalan semakin menuju ke puncak kan, puncak itu semakin kelihatan besar gitu loh, kelihatan puncaknya besar. Itu kok masih utuh kayak pertama Fandi ini melihat. Akhirnya di situ Fandi bilang sama ketiga temannya, stop dulu, mandek sik, berhenti dulu gitu kan. Teman-temannya berhenti di situ, dan ana apa Di? Kowe kabeh gak kerasa apa? Puncaknya kok gewo to yo. Nah, teman-temannya ini kan memandang ke arah puncak. Nah, Fandi itu bilang, puncaknya kok masih tetap ya seperti tadi, nggak berubah gitu. Akhirnya teman-temannya itu memandang ke arah puncak dan bilang ke Fandi, loh kok iya Yandi? Kok iya Yandi? Kok kamu baru bilang? Aku mau bilang dari tadi, tapi tak coba dulu barangkali enggak. Ini kita udah jalan 2 jam lebih loh. Kok puncaknya kayak gitu aja. Nah, ketika mereka sedang berdebat kecil itu, tiba-tiba kabut yang tadinya udah menipis puncak kelihatan, tiba-tiba kabut itu turun dengan tebal pada waktu itu, menghalangi jarak pandang mereka. Akhirnya puncak tidak terlihat lagi. Nah, di situ akhirnya Fandi kan bilang sama teman-temannya, ini gimana ya? Yang satu temannya ini akhirnya
seperti memberi saran kan di situ. Ya wes, sepertinya kita ini tidak boleh ke puncak. Udah, kita balik lagi aja ke teman-teman yang lain tadi yang bikin tenda. Nah di situ Fandi agak mikir, duh kok nggak sampai puncak, udah sayang sampai sini ya. Akan tetapi karena di situ suara terbanyak memutuskan untuk balik lagi, 3 temannya itu memutuskan untuk balik lagi ke tenda yang tadi temannya kakinya sakit itu dirikan. Fandi pun mau tidak mau mengikuti suara terbanyak, musyawarah untuk mufakat gitulah batin si Fandi. Oh ya wes, ayo wes kita turun aja. Nah mereka pun turun lagi, tidak jadi ke puncak. Baru beberapa langkah mereka jalan, tiba-tiba kabut tebal itu hilang. Jadi kabut itu kembali menipis. Nah Fandi menoleh ke belakang, loh itu puncak kelihatan lagi. Fandi bilang sama teman-temannya yang di depan, ini puncak kelihatan lagi. Akhirnya teman-temannya kan berhenti. Loh iyalah, terus gimana Andi? Kita balik lagi ke puncak lagi atau gimana? Nah Fandi ini sempat berpikir untuk kembali lagi ke puncak gitu loh, karena jalur itu udah mulai kelihatan, jarak pandang itu udah plong lagi. Akan tetapi di saat Fandi ini lagi mikir, tiba-tiba kabut itu menghalangi lagi jarak pandang mereka. Jadi kabut turun tebal lagi, puncak tidak kelihatan lagi. Nah akhirnya salah satu temannya kan bilang lagi sama si Fandi, yos di, kita memang tidak boleh naik, tidak boleh ke puncak, udah kita turun aja lah, kita turun, jangan maksain. Oh ya wes kalau gitu. Nah akhirnya mereka berempat pun memutuskan untuk tetap turun saja menuju ke tenda yang temannya dirikan. Mereka berempat jalan. Jadi pada waktu itu kondisinya mereka itu sudah sangat kedinginan ya. Jadi karena kabut, karena gerimis dan suasana yang gelap itu menjadikan mistisnya terasa, dan kondisi mereka benar-benar sudah kelelahan pada waktu itu. Nah Fandi jalan paling belakang, tiba-tiba Fandi itu jalan mulai kayak terjatuh-jatuh. Waduh, jatuh lagi, berdiri lagi. Teman-teman yang lain pun sama di depan. Jadi kondisinya benar-benar sudah lemah di situ mereka berempat. Nah, akan tetapi mereka itu harus tetap memaksakan untuk sampai di tenda. Tidak mungkin mereka itu berhenti di jalan gitu, karena kondisinya yang batu-batu besar gitu kan, dan pepohonan itu udah tidak ada bisa dikatakan, karena di situ sudah banyak edelweiss ya, masih adanya itu edelweiss. Jadi itu menandakan kalau itu adalah pelawangan gitu loh. Kalau itu adalah batas vegetasi, udah masuk ke jalur menuju ke puncak, tidak masuk ke jalur hutan. Mereka tidak mungkin berhenti di situ. Mereka harus sampai di tenda batin mereka. Mereka tetap melanjutkan perjalanan. Nah, ada satu momen ketika temannya Fandi ini jatuh. Temannya pas yang di depannya Fandi, namanya itu Sirin. Nah, si Sirin itu jatuh. Geledak. Nah Fandi itu di situ maksud Fandi itu untuk menghangatkan suasana gitu ya, karena kan mereka udah kecapean, kalau mereka ini tidak diselingi bercanda, nantinya mereka pikirannya macam-macam, pikiran itu tidak bakal kuat melanjutkan jalan. Nah ketika ada satu momen tersebut, Sirin temannya itu jatuh yang di depannya geledak, Fandi itu tertawa sambil kayak mengejek gitu, tapi bercanda. Tapi Fandi ini mengucapkan seperti kata-kata kasar gitulah, miso. Oh, jancok, ora kuat kowe. Ayo, terus lanjut jalan ayo. Jancok kowe. Jadi Fandi itu seperti miso-miso. Jancok, kamu itu ndak kuat apa jalan laki-laki kok ndak kuat. Ayo jalan terus. Tapi sambil bercanda tertawa, dan Sirin pun menanggapi pada waktu itu dengan tertawa. Ketawa sajalah, karena itu tahu itu adalah candaan. Nah, akhirnya mereka melanjutkan tetap jalan kan. Nah, ketika mereka itu baru beberapa langkah, Fandi ini merasa loh, kok Sirin yang tadinya tertatih jaraknya udah agak jauh dari dia, kisaran 15-20 meter gitu loh. Dan itu kan jarak pandangnya si Fandi ini terbatas karena kabut yang tebal, jadi seperti jauh sekali. Dan Fandi ini nengok ke kiri kanan, wah ini udah gelap sekali, jadi kabutnya tebal, gelap sekali kondisi pada waktu itu, dan dia merasa sendirian gitu kan. Fandi ini jalan berusaha menyusul ketiga temannya yang ada di depannya. Nah ketika Fandi baru beberapa langkah dari tadi dia memberhentikan dirinya, tiba-tiba dia itu mendengar ada suara dari arah belakangnya, cangkemmu, jogonan cangkemmu. Fandi ini kan spontan kan menghentikan langkahnya, dia langsung menoleh ke belakang kan. Dilihat ke belakang, tidak ada siapa-siapa. Jadi benar-benar sepi, senyap pada waktu itu. Fandi ini kan kaget.
siapa ya, suara siapa. Dia lihat sirin itu udah jauh di depannya, dan dua teman yang di depan juga udah sangat jauh sekali. Fandi melangkahkan kakinya lagi. Nah, baru Fandi ini melangkahkan kakinya lagi, suara itu tiba-tiba terdengar lagi. Cangkemmu, Jogonen, cangkemmu. Jadi seperti memang membentak di telinganya Fandi. Fandi kan akhirnya agak, dengan kondisinya yang benar-benar lemah, dia berusaha untuk tetap agak cepat dia jalannya, walaupun susah kan. Nah, karena Fandi itu merasa ketakutan di situ. Nah, dari momen itulah Fandi seperti berjanji dalam dirinya sendiri, aku ndak mau lah kata-kata kotor lagi, aku ndak mau miso-miso lagi. Ternyata kok bener ini ya, ada yang membentak aku. Ini jelas bukan orang, bukan manusia, batin si Fandi. Fandi jalan, berusaha mau manggil temannya, akan tetapi suaranya itu seperti udah ndak bisa keluar karena saking kedinginannya. Nah, pada saat itu juga Fandi terjatuh lagi. Aduh, Fandi terjatuh. Nah, ketika baru terjatuh itu Fandi mendengar di telinganya itu teman-temannya memanggil, di ayo di cepet di, wis cedak lo, ayo kayak caca wis gawe api unggun. Fandi ini kan berusaha untuk bangkit, tapi benar-benar dia lemah pada waktu itu. Dia bangkit, jatuh lagi. Aduh. Nah, akhirnya pada waktu itu Fandi melihat ada satu besar batu besar di situ. Fandi akhirnya kan bersandar di situ. Fandi menyadarkan diri di situ. Dia menyelonjorkan kakinya, dan pada waktu itu juga Fandi itu sadar kalau dia mengalami gejala hipotermia. Karena bibirnya yang sudah membiru dan kaku ya, sudah kaku sekali. Tangannya itu udah enggak, seperti jarinya enggak bisa digerakin, dan hawa dingin yang menggigil itu keluar dari dalam tubuhnya. Dia sadar betul itu dia mengalami gejala hipotermia. Karena Fandi cuma menyadarkan dirinya di batu besar tersebut. Nah, pada waktu menyadarkan diri di batu tersebut, Fandi itu memang mendengar temannya itu, ketika teman yang di depannya itu sudah, Di ayo cepet sini Di, ini udah tak siapin makanan sama kopi hangat, ada teh hangat juga. Jadi benar-benar pada waktu itu Fandi juga batin udah deket sekali. Kenapa aku tidak bisa berdiri pada waktu itu kan? Berusaha berdiri lagi, memang benar-benar Fandi tidak bisa. Nah, setelah itu mendengar lagi temannya, Di kamu di mana Di? Sini cepet Di, ini kopinya nanti keburu salah adem gitu, keburu dingin. Fandi itu cuma bisa diem, matanya itu udah kayak gini ya, udah agak separuh gini kan, karena benar-benar dia udah lemah. Berteriak dia tidak bisa, menggerakkan apa-apa dia udah tidak bisa. Nah, ketika dalam titik seperti itu, tiba-tiba Fandi itu dikagetkan dengan sosok nenek-nenek yang tiba-tiba ada di depannya. Nah, Fandi yang tadinya matanya sudah sayu, sudah kayak mau pingsan, akhirnya kan agak terbelalak melihat sosok tersebut, kaget kan. Siapa batin si Fandi pada waktu itu kan? Nah, nenek-nenek itu tiba-tiba berucap sama Fandi, wes gak usah mulai, neng omahe Simbah wae, neng omahe Simbah. Jadi nenek-nenek itu seperti mengajak Fandi, sudah nak, kamu ndak usah turun ke rumah nenek aja, ke rumah Simbah aja. Di situ Fandi kan merasa agak gimana gitu ya. Fandi itu sadar betul dia itu, ini karena aku hipo, aku jadi halusinasi atau bagaimana ya. Karena Fandi itu kan pendaki yang sudah berpengalaman sebenarnya. Jadi dia itu tahu ketika orang mengalami gejala hipo itu bisa, pikirannya itu bisa macam-macam, bisa meracau, tidak jelas gitulah. Nah, akhirnya kan Fandi ini berusaha untuk melawan itu. Enggak, aku berusaha untuk bangun aja, aku berusaha untuk bangun, berusaha dilawan sosok nenek tersebut yang nampak seperti nyata gitu. Akan tetapi Fandi merasa juga itu berhalusinasi dia di satu sisi. Karena Fandi berusaha melawan. Nah, ketika dia sedang berusaha untuk bangkit, sosok nenek tersebut muncul lagi di depannya yang tadi sudah menghilang. Wes gak usah mulai, ayo ning omahe Simbah wae, oke panganan. Jadi udah ndak usah turun nak, ndak usah, ke rumah Simbah aja, ke rumah nenek aja, di sana banyak makanan. Nah, Fandi itu masih terus melawan, ndak bisa melawannya itu dengan keyakinan bahwa itu adalah halusinasi gitu loh, ndak bisa. Akhirnya Fandi berusaha untuk tetap berdiri dengan sisa tenaganya itu sudah sangat lemah, mencoba digerakkan kan. Nah, ketika itu sedang berusaha berdiri, tiba-tiba Fandi itu mendengar lagi, Di kopimu lho, wis tak gaweke kopi senenganmu sangat, ndang rene. Itu suara teman-temannya, sini, ini kopi
kesukaanmu sudah tak bikinin, cepat ke sini. Nah disitulah Fandi ini mempunyai semangat ya, jadi ada semangat lagi untuk berdiri. Aku harus bisa sampai ke teman-teman. Akhirnya Fandi pun bisa berdiri di situ dengan sisa tenaga yang dia punya, dengan tongkat yang masih dia bawa dari bawah tadi ya. Dia tetap berjalan dan pada akhirnya Fandi ini hampir sampai di tenda. Dia melihat tenda teman-temannya itu. Akhirnya Fandi di situ terjatuh, bladuk. Akhirnya teman-temannya kan yang ada di situ lari semua ke arah si Fandi. Jadi ada 6 orang yang ke situ kan, membantu si Fandi. Di kamu kenapa, Di? Kok jatuh, Di? Fandi itu udah masih sadar tapi udah gimana gitu kan rasanya. Akhirnya diangkatlah sama teman-teman, dibawa ke sisi api unggun di situ. Nah pada waktu itu, waktu menunjukkan sudah jam 5 sore. Sudah gelap sekali karena kondisinya yang hujan agak gerimis dan kabut yang sangat tebal, dan itu sudah mencapai tenda itu ada di batas vegetasi, udah ada pohon gitulah. Akhirnya Fandi ditaruh di sebelah api unggun untuk dihangatkan. Tidak lupa pakaiannya langsung diganti sama teman-temannya kan. Fandi ini dihangatkan di sisi api unggun. Nah sembari diminumin teh yang panas gitu, teh yang panas, air yang panas. Dipaksa agar air itu masuk gitu, biar Fandi itu merasa hangat tubuhnya, dipaksa pokoknya sama temannya walaupun Fandi kesusahan. Hanya dipaksa. Nah setelah 1 jam Fandi ini dihangatkan di sisi api unggun sama diberi penghangat sama teman-temannya seperti jaket dan lain-lain, akhirnya Fandi ini sudah bisa menggerakkan tangannya. Dia itu sudah merasa baik-baik saja pada waktu itu kan. Wah udah enak ini, udah bisa digerakin, terus bibirnya udah enggak kaku kan. Akhirnya di situ satu temannya tanya si Sirin tadi, "Di, awakmu wis enak durung? Badanmu gimana, Di? Udah enak belum?" "Sudah ini, udah enakan, udah bisa digerakin ini jariku. Bibirku juga udah enggak beku. Hawa dingin udah hangat ini dari dalam tubuhku." "Oh ya wes, alhamdulillah," kata Sirin. Nah satu temannya lagi bilang, "Ya wes, habis ini kita packing saja. Kita enggak bisa ngecamp di sini." Karena satu temannya itu merasa kalau dari tadi itu ketika mendirikan tenda di situ banyak sekali gangguan di situ. Nah, akhirnya mereka semua pun setuju karena Fandi di situ juga udah siap. "Ayo aku siap, udah jalan enggak apa-apa. Kita turun aja malam ini juga." Setelah dipackingin semuanya, api tidak lupa mereka matikan dengan air. Mereka pun lanjut jalan kan. Mereka lanjut jalan untuk turun. Nah, ketika turun itu mereka kan memasuki alas Lali Jiwo itu. Nah ketika di sana Fandi ini agak kayak ragu untuk melanjutkan turun karena tidak tahu kenapa punya perasaan seperti itu. Tiba-tiba Fandi ini bilang sama ke-6 temannya, "Sik mandek sik cah." Akhirnya kan teman-temannya ini berhenti semuanya ke-6. "Ono apa, Dik? Iki aku bawa tali. Ini ditaliin aja. Dipotong-potong kita taliin aja. Jadi antar orang nanti ditali. Biar kita itu tidak pisah-pisah jalannya, tidak jauh-jauh lagi." Nah, karena teman-temannya juga merasa dari tadi sudah banyak gangguan, daripada nanti mereka ini ada apa-apa gitu kan, akhirnya yowes manut apa sarannya dari Fandi, nurut saran dari si Fandi. Mereka berhenti sejenak di situ untuk motong-motong tali dan dililitkan di perut mereka. Dililitkan satu dari Fandi ini jalan paling belakang, disusul teman-teman yang lain di depan. Ditalikan semua tali-tali itu. Tujuannya biar mereka itu tidak terpisah gitulah. Nah, setelahnya mereka pun lanjut jalan di alas Lali Jiwo tersebut. Nah, ketika mereka sedang jalan di alas tersebut, di hutan tersebut, jadi suasananya itu gelap sekali karena sudah jam 7 malam ketika mereka sampai di situ turun, dan senyap sekali. Sepi, tidak ada orang sama sekali, yang ada cuma mereka bertujuh. Mereka itu jalan. Mereka jalan. Nah ketika sedang berjalan itu, tiba-tiba Fandi ini melihat lagi. Jadi sosok nenek-nenek tadi itu ada di sisi kiri jalan. Nenek itu nampak berdiri di sisi pohon sambil seperti melambaikan tangan gitu. Dan ketika Fandi ini menatap, Fandi ini berusaha untuk tetap berani ya. Tidak apa-apa lah, jalan. Dari tadi juga aku udah lihat. Ditatap sama si Fandi. Nah nenek itu memanggil lagi si Fandi. "Ayo Le, ayo. Neng omahe si Mbah wae, gak usah medun. Ayo ke rumah nenek aja, ndak usah turun." Fandi itu cuma sempat berpikir di situ. Fandi itu, apa iya ya? Di rumah nenek itu enak,
katanya hangat, terus banyak makanan. Jadi seolah-olah Fandi ini masih seperti halusinasi gitu loh. Kayak karena kondisinya pada waktu itu kan belum benar-benar pulih betul gitu dari hipo tadi gejalanya. Jadi dia itu sempat berpikir untuk ikut aja apa ya ke nenek itu. Tapi berusaha dilawan dia itu. Udah, aku tetap sama teman-temanku. Lagian ini udah ditali. Yowes, aku lanjut jalan aja. Akhirnya Fandi ini lanjut jalan. Dia itu nyuekin nenek tersebut kan. Dia jalan. Nah, belum lama mereka itu jalan, Fandi ini melihat lagi. Jadi saat itu di sisi kanan gantian. Fandi itu melihat ada satu batang pohon yang tumbang agak besar di situ. Nah, Fandi itu melihat di atas batang pohon tersebut ada sosok menyerupai manusia, akan tetapi warnanya itu hitam gitu loh sosok tersebut di atas batang pohon. Di atas batang pohon itu setelah diamati Fandi sembari berjalan, tiba-tiba sosok hitam itu berdiri, akan tetapi berdirinya itu langsung kayak gini loh. Yes. Fandi kan kaget. Dan Fandi tahu jelas itu bukan manusia. Tidak mungkin manusia itu berdiri langsung kayak gini. Kakinya itu langsung ke atas gitu. Fandi itu agak kaget, akan tetapi dia itu berusaha untuk tidak ngomong sama teman yang ada di depan-depannya itu. Dia tidak ngomong. Dia itu meredam itu. Karena Fandi tahu dia itu tidak mau menceritakan hal-hal seperti itu ketika lagi mendaki. Dia berusaha untuk berani walaupun sebenarnya dia sangat takut pada waktu itu. Dia lanjut jalan tetap. Nah, diamati terus sosok hitam tersebut dan nampak sosok tersebut seperti kayak berjalan dan masuk ke area hutan dan tiba-tiba sosok itu menghilang di balik tebalnya kabut. Fandi itu agak lega setelah sosok itu hilang. Fandi jalan, belum lama lagi Fandi jalan tiba-tiba sosok nenek tadi ada di kiri jalan lagi. Sekarang posisinya ada di sebuah batu yang cukup besar. Nenek tersebut terduduk di situ menatap ke arah Fandi. Menatapnya itu seperti kayak gini. Tidak ramah, tatapannya itu cenderung sinis, akan tetapi dia lagi-lagi menawari Fandi dan melambaikan tangannya. Ayo le, ayo, melu neng omahe Simbah wae. Kayak semua Simbah kono kae, cedak. Neng omahe Simbah kayak panganan. Ayo ikut saja ke rumah nenek. Di rumah nenek itu di sana itu tidak jauh, banyak makanan. Nanti kamu di sana akan merasa hangat. Fandi akhirnya kan agak tergoda gitu kan, karena posisinya masih juga agak kedinginan walaupun gejalanya itu hiponya udah hilang. Dia melihat ke arah kiri, loh ternyata iya, dia itu melihat di sana ada sebuah gubuk yang dibangun menggunakan papan kayu dan atapnya itu seperti menggunakan kayak welit-welit gitu loh. Kayak welit itu apa ya, kayak daun-daun kering gitulah. Nah, Fandi itu sempat melihat dan ada seperti lampu teplok di sana, warnanya kuning hangat itu. Lampu teplok itu seperti lampu cemplik kecil gitu loh. Akhirnya Fandi kan agak tergoda, wah ternyata kok ada gubuk beneran. Apa aku tak bilang teman-teman ya, aku tak mampir ke sana aja. Akan tetapi Fandi ini merasa untuk ini enggak bener ini. Ini merasa enggak bener. Nah, akhirnya kan di situ teman-temannya berhenti. Si Sirin ini berhenti, akhirnya teman-teman lain itu berhenti. Sempat tanya ke Fandi ini, "Dik, kamu kenapa kok dari tadi berhenti terus? Ini aku sakit, kecandet-candet loh perutku ini talimu." Enggak apa-apa kok. Enggak, kamu itu kenapa sebenarnya? Dan akhirnya Fandi itu karena dia itu merasa tergoda juga untuk mampir ke gubuk itu, dia bilang sama teman-teman yang di depannya itu, "Aku kok barusan ditawarin sama nenek-nenek untuk mampir ke gubuk itu." Nah, teman-temannya kan agak kaget. "Ayo Dik, enggak usah diurusin. Ayo kita pulang aja, kita jalan." Nah, setelah teman-temannya itu menjawab seperti itu dan kompak berenam, jadi Fandi itu akhirnya sadar kalau teman-temannya itu juga melihat sosok tersebut. Dan Fandi sadar dia itu sedang tidak berhalusinasi. Yang tadinya Fandi itu berpikir terus itu halusinasi. Akhirnya dia sadar dia mengalami itu adalah hal nyata. Akhirnya dengan perasaan yang agak takut di situ kan, akhirnya dia langsung jalan agak cepat sama teman-temannya dengan sisa-sisa tenaga mereka. Mereka jalan terus dan sampai pada akhirnya mereka di Jawa Dipa. Sampai di Jawa Dipa, mereka tidak istirahat, mereka langsung jalan. Mereka jalan terus dan singkat cerita mereka sampai di pos 5, pos Mahutoromo. Lah, sampai di Mahutoromo itu mereka kan lega karena di situ mereka melihat ada beberapa pelaku spiritual gitu. Dan ada satu sosok yang memang beliau juga pelaku spiritual dan sudah lama dan pada akhirnya menempati tempat tersebut kan. Nah,
bapak itu pun menyapa, tepatnya kakek itu menyapa mereka berenang. Lagi podo mudun le. Nggih Pak, baru pada turun. Cah gitu anak-anak. Iya Pak. Oh ya sudah kalau gitu. Nah, Fandi ini pun bilang sama teman-temannya, ini gimana? Kita langsung turun apa gimana? Ini udah malam banget, udah jam 10-an. Kondisi kita kayak gini banget, udah capek banget. Enggak usah dilanjutkan, Dik. Kita istirahat saja di sini. Kita istirahat di Mahmutoromo aja. Kita bikin tenda di sini. Oh ya wes kalau gitu, ya wes kita bikin tenda. Dan pada akhirnya mereka pun dengan sisa tenaga mendirikan tenda. Dan nampak tenda yang mereka dirikan itu udah rapi sama sekali karena udah seadanya aja, karena mereka udah sangat capek tenaganya lah. Akhirnya mereka pun di situ setelah tenda berdiri, mereka mengeluarkan kompor, mereka bikin teh, bikin kopi, bikin minuman hangat, bikin mie instan gitulah yang hangat-hangat untuk mengembalikan ini mereka kondisi fisik tubuh mereka yang tadi sangat menggigil, terutama si Fandi yang tadi sempat terkena gejala hipo. Nah pada akhirnya setelah mereka minum kopi, mereka ngeteh, mereka makan mie instan itu, mereka memutuskan untuk tidur. Nah singkat cerita, keesokan harinya mereka kan sudah bangun itu, mereka terbangun. Nah nampak di situ dua orang temannya itu bawa botol dan mengambil air di situ untuk mengisi botol tersebut ya, untuk mereka turun air tersebut lah. Setelah mengisi air itu, satu temannya menuju tenda dan satu temannya nampak berbicara dengan kakek-kakek yang mereka temui semalam gitu, yang pelaku spiritual yang udah lama di pos 5 Mahmutoromo itu kan. Nampak teman dari Fandi itu berbincang di situ. Fandi melihat dari depan tenda. Fandi itu agak penasaran kan. Nah, setelah temannya itu balik, setelah ngobrol dengan kakek itu kan, bapak itu, temannya balik, Fandi kan tanya sama temannya itu, kamu ngobrol apa sama bapak itu? Bapak itu ngomong apa sama kamu? Ya nggak ngomong apa-apa sih sebenarnya, cuma ngomong ini tok, Di. Kalian itu rezekinya bagus, hokinya bagus. Loh kok kenapa bapak itu sampai bilang seperti itu? Karena harusnya kita itu satu ada yang hilang. Loh kok bisa bapak itu ngomong seperti itu? Iya katanya salah satu dari kita itu ada yang diincar sebenarnya sama mbahnya. Di situ Fandi kan kaget loh. Nah pada waktu itu juga Fandi itu merasa sangat ketakutan karena Fandi sadar betul dia itu berasumsi mungkin dia yang pertama dilihatin sosok nenek-nenek tersebut ya. Jadi tapi dia cuma membatin saja karena pada waktu dia terkena gejala hipo dan bersandar di batu itu, Fandi kan merasa dia langsung ditemui nenek tersebut. Fandi di situ sangat ketakutan kok. Iya, pokoknya kata bapak itu harusnya tidak kembali. Jadi kalian ini hokinya bagus, kalian itu rezeki kalian bisa kembali. Yo wes, dan kalian itu pulang, kata bapak itu disuruh kita segera pulang saja untuk membersihkan diri. Oh yo wes kata Fandi. Yo langsung aja. Kita sarapan terus kita turun, kata Fandi. Nah akhirnya kan teman-temannya setuju. Nah di situ sempat bertanya si Supri kan temannya, oh Di kok gugup weh? Tidak apa-apa. Udah kita turun aja, pokoknya kita turun. Ya wes kita turun. Akhirnya mereka turun. Singkat cerita mereka sampai di pos 4, pos Eyang Semar. Nah sesampainya di situ mereka memutuskan untuk tidak beristirahat karena mereka merasa udah turun aja lah. Udah banyak kejadian gitu. Akhirnya mereka itu jalan melewati pondokan kan yang ada di pos Eyang Semar. Itu yang kemarin ada bapak-bapak. Lah nampak di situ 3 orang bapak-bapak yang kemarin yang sempat seperti ngomongin mereka itu disapa lagi sama mereka. Fandi yang di depan kan bilang sama menyapa bapak-bapak tersebut, monggo Pak. Oh, monggo. Nah, Fandi ini baru menyapa 3 orang bapak tersebut, tiba-tiba salah satu dari orang tersebut bilang sama mereka, untung lele kowe kabeh iso medun, aneh-aneh wae ning gunung. Nah di situ kan agak pelan mereka akhirnya jalannya. Jadi bapak-bapak itu bilang, untung kalian bisa turun, aneh-aneh aja kalian mendaki gunung, melakukan sesuatu hal aneh gitu kata bapaknya. Nah akhirnya Fandi itu di situ sadar loh, bisa tahu ya kami ini melakukan hal aneh, maksudnya minum minuman keras ketika mereka ada di situ gitu loh. Jadi seperti
para bapak itu tahu apa yang mereka lakukan dan mereka itu akan tidak bisa pulang, itu seperti tahu kan. Akhirnya salah satu bapak tersebut ada yang bilang lagi sama mereka, yo untung gue lele medun, makanya besok nenek munggah gunung gak aneh-aneh ya. Untung nah kalian itu bisa turun. Kalau kalian itu naik gunung lagi nanti ndak usah ngelakuin hal-hal aneh lagi. Mendaki gunung ya mendaki gunung aja, yang wajar-wajar saja, kata bapak itu. Nah akhirnya Fandi kan merasa ndak enak di situ. Fandi ini berucap membalas perkataan dari bapak tersebut. Oh nggih pak, ngapunten, monggo. Sekali lagi Fandi menyapa. Lah bapak itu pun tetap menjawabi sapaan mereka. Nggih monggo, atos le, hati-hati. Mereka pun turun kan. Mereka turun. Nah mereka jalan terus dan singkat cerita mereka itu udah sampai di bawah. Dan temennya yang mabuk tadi itu kan, yang tidak jadi ikut naik, ternyata camping di situ. Nah akhirnya mereka pun kumpul dulu di situ sebelum mereka menuju ke rumahnya Supri untuk beristirahat di rumah Supri. Nah sesampainya di bawah tersebut, Fandi akhirnya kan sudah berani bicara. Kalian itu sebenarnya dengan 6 temannya ya yang ikut naik sampai ke menjelang puncak itu. Kalian itu sebenarnya melihat gak ada sosok nenek-nenek? Ya teman-temannya ini bilang di situ, nenek-nenek, siapa ya di? Nah di situ kan Fandi agak kaget, terkejut. Berarti teman-temanku ndak lihat. Oh berarti kalian ndak lihat. Pokoknya di situ Fandi akhirnya bercerita kalau dia itu melihat nenek-nenek, dia disuruh ke gubuk gitu loh, disuruh ke gubuknya. Nah ketika mereka sampai di alas Lali Jiwo dan Fandi bilang mau mampir ke sana ndak, dan temannya itu menjawab ndak usah mampir, ayo langsung lanjut jalan aja, lanjut jalan turun. Itu ternyata teman-temannya itu ndak bilang seperti itu. Jadi teman-temannya itu malah berhenti di situ karena teman-temannya justru mendengar dari sisi kiri dan kanan mereka itu ada suara-suara yang seperti, lah iki lho areke, iki lho cae, ayo wis ketemu, ndang rene kabeh. Jadi seperti ada suara. Ketika itu 6 temannya itu mendengar, ini loh anaknya, ini anaknya udah ketemu, ayo semuanya berkumpul di sini, tangkap ini anaknya sudah ketemu. Jadi maka dari itu ke-6 temannya menyuruh Fandi ini cepat-cepat, ayo jalan aja. Jadi teman-temannya itu mendengar suara-suara tersebut di sisi kiri kanan di hutan Lali Jiwo itu. Fandi justru melihat sosok nenek-nenek. Akhirnya kan di situ loh, kok aneh banget ya, Fandi bilang. Yo ya namanya hal-hal kayak gitu ya agak aneh, memang dikata temennya. Yus lah ya, nggak usah dipikirin. Lah di situ Fandi kan sempat protes. Loh tadi pas di atas itu kemarin aku jatuh itu kan aku sempat terkena gejala hipo. Kok kalian itu nggak nolongin aku? Loh nggak nolongin gimana? Pas aku bersandar di batu emang kalian nolongin. Kalian cuma manggil-manggil tok, padahal itu jaraknya udah dekat. Ini kopinya. Tapi kalian itu kok nggak menuju ke arah aku yang sehat, yang ada di tenda. Loh kami ini menghampiri kamu kok. Kami ini mencoba untuk memberdirikan kamu. Tapi kamu itu di situ malah miso-miso ke arah kami. Loh, Fandi kan kaget. Miso-miso gimana? Berarti temennya itu pada waktu itu ternyata menolong si Fandi. Ketika Fandi terkena gejala hipo dan bersandar di batu, mau ditolongin itu, si Fandi itu malah miso-miso, berkata-kata kotor terhadap teman-temannya itu. Maka dari itu temannya bilang, kok kamu miso-miso terus kok, ngata-ngatain kami kotor, ya kami malas, kamu tak cuekin di situ. Kami ke tenda lagi. Yo Ben kamu di situ, coba kamu bisa berdiri enggak? Karena kami juga tahu kamu itu sebenarnya masih kuat. Hanya kami tampar-tampar kamu aja di situ, kamu itu udah agak melek. Nah setelahnya kami ke tenda lagi. Wah mosok toh? Kok aku kerasa enggak? Yo aku itu enggak misu-misu kalian. Yo enggak tahu, pokoknya kamu misu-misu kami, yo kami malas. Oh kayak gitu ya. Lah Fandi itu kan agak kaget di situ. Kapan aku misu-misu mereka? Kapan aku ngatain mereka kotor? Wah aku malah bersandar di batu itu ketemu sosok nenek-nenek. Nah di situ Fandi kan bingung. Nah setelah mereka berkumpul di situ di bawah kan di desa Tambak Watu itu, akhirnya setelahnya mereka menuju ke rumahnya Supri untuk beristirahat. Nah dari kejadian tersebut, dari cerita yang dikirimkan oleh salah satu rencang kita ini yang bernama Fandi. Jadi ketika kita mendaki gunung, kita itu harus bisa menjaga kesopanan kita ya, etika kita, adab itu dikedepankan. Apalagi itu adalah
kata-kata gitu loh. Dan itu mereka juga melakukan hal-hal yang agak nggak etis gitu dilakukan ya di jalur pendakian gitu, seperti meminum minuman keras gitu kan. Jadi adanya mereka meminum minuman keras pada akhirnya kan menimbulkan kegaduhan. Mereka akhirnya kan ngobrol dengan keras-keras. Mungkin karena obrolan mereka itu, jadi penghuni yang ada di sekitaran Gunung Arjuna jalur pendakian tersebut menjadi terganggu. Kalau saya pribadi menilainya dari cerita ini bukan karena minuman kerasnya. Karena logikanya, kalau setan, kalau jin jahil, jin kafir itu ada orang yang mabuk, ada orang yang suka minuman keras. Itu ya mereka itu suka karena iblis. Itu kan jalan mereka. Akan tetapi di situ yang saya tangkap bukan karena minuman kerasnya, akan tetapi setelah minuman keras itu efeknya, teman-teman pendaki itu, teman-teman Fandi itu kan akhirnya menjadi ngaco di situ, ngobrolnya kenceng-kencengan mungkin ya, pada akhirnya kan menyebabkan penghuni di situ terganggu, merasa terganggu. Jadi esensi itu yang saya tangkap malah. Nah, ketika mereka mendaki, mereka bertemu sosok itu pun Fandi menceritakan yang awalnya halusinasi, itu dia rasakan betul itu nyata. Dia sadar rasakan dia itu seperti disesatkan dengan teman-temannya ketika mau ke puncak, melihat puncak itu yang enggak kunjung sampai-sampai itu kan, sampai mereka setelahnya disesatkan muter-muter ndak karuan di situ sampai Fandi terkena gejala hipo. Dia mengalami seperti halu melihat sosok nenek, dan pada akhirnya dia merasa itu adalah nyata dan teman-temannya mendengar teriakan-teriakan orang di alas lali jiwo. Hal-hal itu wajar terjadi ketika melakukan pendakian, karena satu, Fandi itu sadar di ceritanya dia itu menuturkan kepada kami mereka itu tidak berdoa sama sekali ketika mendaki. Mereka itu memang jarang melakukan yang namanya sholat. Jadi bisa dikatakan mereka itu agak kendor gitu loh mengenai ibadah mereka. Akan tetapi mereka malah melakukan hal-hal seperti itu yang disukai iblis, meminum minuman keras itu, dan pada akhirnya menimbulkan efek yang ribut dan mereka pun akhirnya disesatkan gitu. Itulah esensi yang bisa kami tangkap dari cerita yang dikirim oleh rencang kita yang bernama Fandi ini yang ada di Malang. Baik, semoga rencang-rencang dan kita semua dapat mengambil suatu hikmah, satu pelajaran, dan mengambil kesimpulan dari cerita yang dikirim oleh rencang kita ini. Dan mohon maaf apabila banyak salah-salah kata, dan saya Sukmarga pamit undur diri. Sampai berjumpa pada cerita-cerita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari, salam rimba.